Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu ricikan yang pakem itu seperti apa ya. Ya ini yang ricikan geneng gitu loh. Karena dengan tahu ricikan yang pakem paling enggak teman-teman tahu lah, oh ini garapnya ngawur apa tidak. Ini ricikan genengnya owahan, susulan atau memang disiapkan dari awal, dibuat dari awal. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sebelum saya bahas tentang geneng yang pakem itu seperti apa, saya ulang lagi. Jadi, salah satu manfaat untuk mengetahui detail ricikan yang pakem itu bisa membuat kita mengenali dari sebuah keris itu sudah diowahi apa belum. Ini cuma salah satu hal aja ya. Dan juga bisa melihat, jadi untuk keris-keris sepuh, itu biasanya ricikannya cukup pakem, apalagi yang digarap oleh seorang empu. Tapi mengetahui geneng yang pakem, tentu tidak bisa dipakai semuanya yang pakem itu sepuh, karena banyak yang keris-keris baru, jadi pembuatan genengnya itu pakem ya, pakem. Nah, terus geneng yang pakem itu seperti apa? Jadi sebenarnya lihatnya mudah ya. Kalau untuk macam-macam geneng sendiri, itu kalau untuk yang era Mataram sudah masuk Mataram Islam itu ya, dan seterusnya sampai kemerdekaan itu biasanya membentuk huruf do kalau di daerah Jawa. Kalau daerah lain mungkin ada yang beda. Cuma kalau di Jawa itu umumnya atau yang daerah yang terkena pengaruh Mataram istilahnya, itu genengnya pakai huruf do, huruf Jawa do. Seperti gambar di samping ini. Kalau itu yang era lama, kayak Majapahit dan sebelumnya itu jadi banyak yang tidak berbentuk huruf do. Jadi contohnya seperti yang di samping saya ini. Nah ini Madura yang seera Majapahit ya. Terus ya geneng yang pakem seperti apa? Itu di posisinya ya nanti kelihatan. Jadi ya pakem kalau teman-teman perhatikan. Nah ini garis wadidangnya ya sampai ke yang lengkungan gonjo. Nah, kalau yang pakem itu genengnya ataupun kalau pakai tingil itu di atas garis wadidang kalau ditarik sampai ke bawah, sampai yang gonjo bawah belakang. Nah, kalau yang nggak pakem itu atau yang susulan itu pasti di bawah garis gonjo. Jadi keris sudah jadi ditambahi geneng misalnya. Nah, jadi contoh yang pakem ya. Kalau yang sepuh ini seperti di sebelah saya ini ya. Jadi, nah itu walaupun nggak sepuh-sepuh banget di era Mataram era nom-noman, tapi jadi ini genengnya pakem. Jadi kalau teman-teman lihat yang dari atas itu yang dibilah sampai yang digonjo itu di atas garis wadidang ya. Kalau teman-teman tarik garis. Nah, kalau yang ini, jadi ini yang kamar ikan. Jadi ini pasopati. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini sama ya, baik yang dibilah maupun digonjo. Jadi kalau teman-teman tarik garis, itu genengnya masih di atas wadidang dan bentuknya juga bentuk huruf do Jawa. Jadi detailnya seperti itu ya. Nah, terus ini yang sepuh tadi ya. Jadi yang sepuh jadi ini sama. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nah mulai dari yang di atas gonjo atau yang dibilah sampai yang dibilah itu bentuk huruf do dan itu di atas garis wadidang ini ya. Nah tuh. Nah contohnya nggak pakem. Nah ini yang keris yang saya bahasan dulu ada pemegang jagatnya itu. Nah di atas bilah maupun di bawah sudah bentuknya bukan do atau istilahnya asal dibikin cekungan, dan cekungannya ini atau genengnya itu di bawah garis wadidang kalau teman-teman lihat ya. Jadi ini sudah dibikin garis baru dikruingi, istilah dikruwei lah. Jadi di garis di bawah garis wadidang. Dan biasanya kalau yang di keris tua yang genengnya itu seperti ini atau di bawah
garis wadidang itu kemungkinan besar itu susulan. Gerenengnya adalah gereneng susulan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gereneng dari keris Madura sepuh ya, yang seera dengan Majapahit. Nah, walaupun ini sudah sepuh, jadi untuk posisi gerenengnya sendiri itu sudah benar ya, jadi sudah di atas garis kalau kita tarik dari wadidang ke ujung gonjo. Jadi memang bentuknya seperti ini ya, jadi memang ini belum membentuk huruf aksara Jawa Do. Jadi masih memang gereneng yang seperti ini. Nah, kalau yang ini dari era nom-noman ya. Dan ini untuk posisi gerenengnya ini sama, ini juga yang pakem. Jadi kalau kita tarik garis ya, jadi dari wadidang ke ujung gonjo, ini posisi gerenengnya ini masih di atasnya. Ini artinya ini memang sudah digarap sejak awal, memang seperti ini sudah dirancang sejak awal. Jadi ini bukan gereneng susulan. Jadi memang gereneng orisinilnya. Nah, kalau untuk yang ini kamardikan ya, ini pasopati saya. Ini sama, kalau kita tarik garis dari wadidang ke ujung gonjo, ini posisi gerenengnya ini juga masih di atas garis. Nah, itu ada rondo nunut ya, atau rong do nunut, dua huruf do yang di atas gonjo ya, atau yang ikut bilah. Dan ini masih sudah berbentuk huruf do. Dan memang untuk pakem gonjo ya seperti ini. Apalagi yang di era Mataram dan setelahnya. Jadi berbentuk huruf do dan posisinya di atas garis ya. Terutama garis wadidang kalau ditarik ke ujung gonjo. Nah, ini adalah contoh gereneng yang tidak pakem ya. Jadi ini kalau kita lihat ini memang gerenengnya memang istilahnya asal dibuat kruwingan kayak gereneng. Terus posisinya ini di bawah garis ya. Kalau kita tarik garis dari wadidang ke ujung gonjo ini istilahnya sudah jadi dibentuk wadidangnya sama lekukan gonjo baru dikasih gereneng. Nah, gerenengnya posisinya di bawah garis ini adalah gereneng yang tidak pakem. Dan biasanya kalau gereneng yang seperti ini biasanya itu owahan. Misalnya kayak di keris-keris misalnya ada carubuk tua, itu mungkin dulunya bukan carubuk karena mengikuti istilah permintaan pasar biar cepat laku, biasanya kadang-kadang ditambah gereneng susulan. Gereneng yang tidak pakem bisa juga dibuat oleh panja atau asisten empu yang mungkin lupa pakem gereneng yang sebenarnya. Hal ini juga berlaku untuk tingil ya. Jadi tingil yang pakem pun itu di atas garis ya. Biasanya untuk yang tingil owahan itu yang terjadi pada tilam sari ya. Karena memang dapur tilam sari cukup langka, jadi orang-orang sering ngowahi keris tilam upeh dijadikan tilam sari, ditambahin tingil. Cuma nanti kelihatan, biasanya tingilnya itu di bawah. Jadi kalau tingilnya di bawah garis wadidang itu biasanya memang owahan. Jadi sekali lagi, jadi itu hanya salah satu aja. Nanti ada banyak detail-detail yang lain. Kayak lo pun juga ada pakemnya. Lo punya bila juga ada, tapi itu memang butuh waktu yang panjang untuk belajar satu persatu. Tapi yang paling mudah itu tadi, salah satunya adalah gereneng yang pakem itu seperti apa. Jadi kita memang harus paham tentang pakem sebuah keris ya. Jadi biar istilahnya kita tidak mudah tertipu lah. Nanti takutnya cari tilam sari, dapatnya tilam upeh yang dikasih tingil belakangan. Itu nanti kelihatan kok. Jadi tingilnya susulan apa enggak itu kelihatan. Mau cari kayak carubuk misalnya ternyata yang lo tuju ya. Ternyata gerenengnya gereneng susulan. Memang bilanya sepuh tapi gerenengnya susulan, jadi biar jadi istilahnya dapur carubuk kayak gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kita memang harus lebih teliti. Jadi bidang perkerisan itu kalau digali sebenarnya cukup dalam. Dan itu nanti sebenarnya arahnya ke filosofi. Jadi nanti tak bahas juga ya. Jadi kenapa kayak istilahnya ada pembodohan itu nanti tak bahas khusus di video khusus. Nah, mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.